Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Anggraini dari Prodi PG PAUD semester 3. Nah, kawan-kawan, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah perkembangan fisik dan motorik yang diajari oleh Pak Rahmat Dodi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit yang telah saya pelajari dari Pak Rahmat Dodi tentang perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Perkembangan psikologis yakni perubahan progresif yang menunjukkan cara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Hukum-hukum perkembangan. 1. Hukum kodrat ilahi. Kedua, hukum pertahanan diri. Ketiga, hukum pengembangan diri. Keempat, hukum masa peka. Kelima, hukum tempo perkembangan. Keenam, hukum irama perkembangan. Ketujuh, hukum sifat perkembangan. Dan yang terakhir adalah hukum kesatuan organisme. Prinsip-prinsip perkembangan yaitu ada: manusia tidak pernah dalam keadaan statis. Kedua, lingkungan berpengaruh kuat. Ketiga, proses kematangan. Keempat, perkembangan motorik akan mengikuti hukum Chaplin-Dawud. Kelima, karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Keenam, perkembangan tiap manusia sama tetapi berbeda dalam kecepatannya. Dan yang terakhir, perkembangan tiap individu tidak semua berjalan dengan lancar. Perkembangan remaja. Keremajaan diartikan sebagai tempo masa di antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Manusia mengalami perkembangan diri ke arah yang lebih baik. Nah, karakteristik masa remaja itu ada: masa remaja adalah masa pencarian identitas diri, yaitu di mana mencari identitas diri dengan berpakaian, berbicara, dan berperilaku. Kedua, masa remaja adalah usia yang ditakutkan. Kenapa ditakutkan? Karena ketakutan akan diri sendiri karena penilaian masyarakat. Maksudnya di sini remaja itu kan sering bergaul, jadi kan takut ada yang ngomongin dia itu jelek atau gendut dan sebagainya. Masa remaja adalah masa yang tidak realistis, yang dimana memiliki kecenderungan untuk melihat hidup secara kurang realistis. Yang seperti contohnya, dia itu terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Cuman dia itu karena gengsi mungkin, jadi itu kayak berpenampilan seperti layaknya orang kaya dan bisa menyusahkan orang tua ya sebenarnya. Memaksakan diri sendiri. Dan yang terakhir itu masa remaja adalah ambang dari masa dewasa, yang dimana mereka merasa mereka merasa cemas dengan strategi remaja dan menciptakan impresi bahwa mereka mendekati dewasa. Tahap perkembangan menurut Freud. Yang pertama, tahap oral dari usia 0 sampai 1 tahun. Kedua, tahap anal dari usia 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, tahap Palich dari usia 3 sampai 5 tahun. Tahap laten dari 5 sampai 12 tahun. Tahap puber dari 12 sampai 20 tahun dan tahap genital. Faktor yang mempengaruhi perkembangan itu ada faktor genetik dan faktor eksternal. Apa sih yang dimaksud faktor genetik? Nah, faktor genetik merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap atau tidak berubah sepanjang kehidupan. Bentuknya bisa
bisa menentukan beberapa karakteristik seperti jenis kelamin, ras, rambut, warna mata, pertumbuhan fisik, sikap tubuh, dan beberapa keunikan psikologis lainnya. Kedua itu faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal itu? Nah, faktor eksternal itu bisa juga disebut dengan faktor lingkungan, yang dimana mempunyai peranan yang besar, yaitu mempengaruhi individu setiap hari mulai konsepsi sampai akhir hayatnya, dan sampai menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Perkembangan pada aspek fisik maupun psikis serta perilaku berupa kemampuan yang berlangsung secara sistematik atau berurutan, progresif dan berkesinambungan, yang mana bersifat tetap dan tidak dapat diputar atau kembali, meliputi emosi, sosial, kemampuan, dan keterampilan. Karakter umum perkembangan anak itu: satu, ada masa pertumbuhan dan masa perkembangan. Kedua, meniru. Ketiga, peka. Keempat, irama alamiah. Kelima, kemandirian. Keenam, memiliki harga diri. Ketujuh, belajar melalui indera dan bekerja. Delapan, mengulang hal yang disukai. Dan kesembilan, ada menyukai proses. Dimensi perkembangan anak. 1. Intelektual atau kognitif, yaitu berpikir mengenai pemecahan masalah. Kedua, konsep diri, identitas diri, gambaran diri. Kelima, sikap beragama, yaitu ajaran agama, sopan santun, berperilaku baik maupun berperilaku buruk. Seterusnya, emosional, yaitu pengendalian gerak tubuh. Selanjutnya, sosial, yaitu pengendalian pikiran, perasaan, dan perilaku. Selanjutnya, bahasa, memahami, menyampaikan informasi, hubungan dengan orang lain. Dan terakhir, moral, yaitu perilaku baik dan buruk si anak. Pertumbuhan fisik yang terjadi pada individu meliputi penambahan berat badan atau tinggi badan sejalan dengan usianya, mulai dari janin melalui periode prenatal atau dalam kandungan, dan postnatal atau setelah lahir hingga kedewasaan anak. Hukum pertumbuhan ada: 1. Hukum Chaplaudal. Kedua, hukum prosimodistal. Ketiga, hukum perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Keempat, perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan, hukum tempo dan ritme perkembangan. Dan yang terakhir, hukum konvergensi perkembangan dan hukum rekapitulasi. Kecepatan pertumbuhan anak usia dini. Yang pertama itu pertumbuhan sel otak, mulai dari masa kehamilan sampai masa usia dini anak. Dan yang kedua itu kenaikan berat badan dari awal kelahiran sampai kedewasaan anak. Bagaimana sih cara menunjang pertumbuhan anak agar anak itu tumbuh dengan baik? Nah, yang pertama itu gizi seimbang, pemberian ASI anak di usia dari 0 sampai 2 tahun, yang dimana untuk menunjang tumbuh kembang bayi. Yang kedua itu diganti dengan empati, yang dimana ketika zat nutrisi dan kebutuhan energi terkandung dalam ASI tidak mencukupi lagi, yang dimana anak sudah mulai tumbuh masa kanak-kanak. Ketiga, kapsul vitamin A, yang dimana meningkatkan daya tahan tubuh anak serta memelihara kesehatan mata agar
anak-anak terhindar dari kebutaan atau kerabunan. Yang kedua, deteksi dini pertumbuhan anak. Penimbangan dan pengukuran tinggi badan. Biasanya untuk anak-anak yang di bawah 0 sampai usia sekolah itu biasanya ada imunisasi ya, dan itu dilakukan setiap bulannya. Nah, anak-anak bisa diukur melalui imunisasi tersebut. Sedangkan untuk anak-anak yang sudah masuk masa sekolah, pastinya akan ada dari sekolah itu untuk pengukuran tinggi badan dan berat badan itu dalam 6 bulan sekali. Nah, imunisasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak. Nah, biasanya juga seperti itu untuk anak-anak yang masih bayi, biasanya itu dibawa ke posyandu, dan setiap bulan atau setiap 6 bulan sekali itu akan dikasih vitamin atau imunisasi itu. Sedangkan untuk masa kanak-kanak yang sudah masuk ke masa sekolah akan dapat imunisasi dari sekolah 6 bulan sekali atau setiap semester. Dan yang terakhir, pertolongan pertama pada anak. Kalau misalkan dia luka, bisa kita obatin untuk pertolongan pertama. Nah, pasti kalian sebagai ibu-ibu atau calon guru bertanya-tanya, bagaimana sih ciri-ciri anak yang bertumbuh dengan baik? Nah, ciri-cirinya itu pasti anak itu selalu aktif, terus sehat, umur, dan bertambah tinggi badannya, dan bertambah berat badannya. Nah, itu jika semuanya itu terpenuhi, maka anak itu dikatakan bertumbuh dengan baik. Nah, apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tadi? Nah, perbedaannya itu, kalau pertumbuhan itu bersifat kuantitatif atau dapat diukur pertambahan fisiknya, sedangkan kalau perkembangan itu bersifat kualitatif, tidak dapat diamati secara langsung, seperti psikis, mental, dan sosial anak. Nah, kematangan suatu fase yang merupakan titik puncak pertumbuhan atau perkembangan di mana aspek-aspek jasmani maupun mental berfungsi sebagai mestinya, serta proses pertumbuhan organ-organ pada makhluk hidup yang telah mencapai kesanggupan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, itu dia penjelasan saya untuk tema perkembangan dan pertumbuhan. Nah, yang kedua itu tema pengukuran tanda vital. Apa sih yang dimaksud pengukuran tanda vital? Nah, pengukuran tanda vital adalah pengukuran suhu, nadi, tekanan darah, frekuensi pernafasan, dan saturasi oksigen. Nah, batasan-batasan normal tanda vital kita itu berapa sih untuk orang dewasa? Nah, untuk batasan suhu badan kita itu dari 36 sampai 38. Dan rata-ratanya oral rata-rata 370. Rektal rata-rata 37,5. Aksial rata-rata 36. Nadi 60 sampai 100 kali denyut per menit. Pernapasan 12 sampai 20 kali. Tekanan darah rata-rata 120 per 80. Hipertensi di atas 140 dan diastoliknya 90. Nah, untuk kalian pasti bertanya sih, apa penyebab kenaikan ataupun keturunan suhu tubuhnya? Nah, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh itu ada usia, olahraga, kadar hormon, irama sirkadian, stres, lingkungan, perubahan suhu yang ada di sekitar kita, demam, kelelahan akibat panas, hipertermia, heat stroke,
dan hipotermia. Nah, biasanya kan kalau kita suhu tubuhnya itu tinggi atau rendahnya kan pakai biasanya diukur dengan termometer ya. Nah, termometer itu ada dua, yaitu termometer air raksa atau kaca dan termometer elektronik atau digital. Derajat pengukuran suhu bisa menggunakan Celcius atau Fahrenheit. Nah, pengukuran nadi. Nah, nadi adalah aliran darah yang menonjol dan dapat diraba di berbagai tempat pada tubuh. Nadi merupakan indikator status sirkulasi. Sirkulasi adalah perputaran darah ke seluruh tubuh di mana sel-sel menerima makanan atau nutrien dan membuang sampah sisa metabolisme. Supaya sel berfungsi normal harus ada aliran darah yang kontinu ke sel-sel yang membutuhkan. Nah, lokasi nadi pada tubuh itu ada di temporal, karotit, apikal, brankial, radial, ulnar, femoral, popliteal, tibialis, posterior, dan pedis dorsal. Nah, apa sih faktornya yang mempengaruhi frekuensi nadi itu? Nah, faktornya itu ada latihan fisik, suhu, emosi, obat-obatan, terus tuh hemoragi, perubahan postur, dan gangguan paru-paru. Pasti kalian tanya-tanya kan, berapa sih denyut nadi yang normal? Nah, denyut nadi yang normal itu untuk bayi itu 120 sampai 160 per menitnya, dan untuk toddler 90 sampai 140 per menit, prasekolah dari 80 sampai 110, usia sekolah 75 sampai 100, remaja 60 sampai 90 per menit, dan dewasa 60 sampai 100. Nah, tuh kalian pasti tanya-tanya dong, gimana sih cara ngukurnya itu untuk per menit? Nah, caranya itu gampang banget ya guys. Kalian tinggal ngambil stopwatch atau bisa juga di HP kan ada stopwatchnya. Nah, kalian kasih waktu itu untuk 30 menit. Nah, setelah itu kalian megang ini, di sini ada ya 2 jari dari sini. Nah, di sininya berarti kita tekan, dan itu selama 30 detik itu kalian hitung. Nah, setelah dapat kalian kalikan 2. Nah, itu denyut nadi kalian. Nah, kalian termasuk di yang mana nih? Di remaja atau dewasa? Nah, nanti kalian bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya itu pernapasan. Pernapasan ya tahu dong kalian. Napas kan tiap harinya. Nah, walaupun kalian tiap harinya itu napas, pasti belum tahu dong berapa sih ukuran pernapasan yang normalnya. Nah, ukuran pernapasan yang normalnya itu untuk bayi yang baru lahir nih, itu bisa 35 sampai 40. Bayi yang baru berumur 6 bulan itu bisa 30 sampai 50, toddler 2 tahun bisa 26 sampai 32, anak-anak 20 sampai 30, remaja 16 sampai 19, dan dewasa 12 sampai 20. Nah, gimana sih mengetahui cara atau menghitung pernapasan kita? Nah, cara menghitung pernapasan itu menghitung jumlah inspirasi atau menarik napas. Nah, jadi inspirasi itu menarik napas ya guys, dan ekspirasi itu mengeluarkan napas dalam 1 menit. Nah, jadi kita itu menghitung pernapasan kita dari menarik napas lalu buang napas. Nah, itu dihitung 1 itu dan kita hitung sampai 1 menit itu. Nah, itu dia napas yang kita yang sehari-hari itu. Nah, untuk kalian yang mau tahu
Kenapa ya napas itu beda-beda? Nah, jadi gini, faktor yang mempengaruhi pernapasan itu ada olahraga, nyeri akut, ansietas, merokok, anemia, posisi tubuh, medikasi, cedera batang otak. Nah, itu kenapa pernapasan kita itu berbeda-beda, karena ya sesuai kerja kita ya. Kalau kitanya diem-diem aja, nyantui aja, ya pasti nggak ngos-ngosan dong, nggak kayak seperti kita lagi lari kan. Itu kenapa bedanya, dan itu faktor-faktor dari pernapasan kita. Nah, selanjutnya ada tekanan darah. Tekanan darah menggambarkan interrelasi dari curah jantung, tahanan vaskular perifer, volume darah, viskositas darah, dan elastisitas arteri. Nah, tekanan darah itu yang normalnya pada bayi baru lahir itu 40 1 bulan, 85/54 1 tahun, 95/65 6 tahun 105/65, 10-13 tahun 110/65, 14-17 tahun 120/75, dewasa tengah 120-80, lansia 140-90. Nah, itulah dia presentasi atau menjelaskan secara singkat apa yang telah saya pelajari selama ini dengan Pak Dodi. Nah, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang jelas, dikarenakan ya saya juga grogi sih sebenarnya karena belum terbiasa seperti ini. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi guys.